2026 bener-bener jadi tahun emas buat pecinta game RPG di mobile. Bukan cuma grafis yang mulai menyaingin konsol, tapi juga mekanik gameplay dan kedalaman cerita yang bikin betah berjam-jam. Yang menarik, beberapa game keren ini bahkan belum muncul di Play Store. Ada juga yang masih underrated, padahal kualitasnya AAA. Mulai dari yang bisa dimainkan secara offline, sampai multiplayer seru dengan dunia terbuka luas. Semuanya punya daya pikatnya masing-masing. Nah langsung aja, inilah 5 game RPG terbaru untuk Android dan iOS yang wajib banget kamu lirik. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Oceanhorn 3. Game ini kelihatan kayak Zelda, tapi bukan Zelda. Ini RPG story kualitas konsol, tapi ada di mobile. Masalahnya, hampir nggak ada yang ngomongin, sebab game-game sekarang udah pada beralih pada anime style. Namanya Oceanhorn 3, dan ini game legend. Tapi sekarang lanjut ke era baru. Tapi masalahnya baru rilis buat iOS doang, dan belum ada di Android, dan rilisnya pun di Apple Arcade. Justru itu yang bikin dia beda dari kebanyakan RPG mobile sekarang. Ini bukan game mobile biasa. Ini beneran berasa kayak game PC atau konsol. Grafiknya seriusan bagus parah, kontrolnya halus, gak kaku, dan jujur, ini salah satu RPG paling underrated tahun ini. Ceritanya ngambil settingan hampir 1000 tahun setelah game sebelumnya. Dunia udah berubah, pulau-pulau hilang, dan sekarang muncul lagi di tempat misterius bernama Shadow Sea. Dari segi battle, ini yang bikin beda. Dia memang action RPG, tapi nggak full spam skill kayak game lain. Setiap mau pakai skill, gamenya bakal nge-pause. Jadi, kamu harus mikir, bukan asal pencet. Dan ini bikin combatnya jauh lebih taktis. Dan yang lebih gila, kamu bisa lawan Titan, bos raksasa yang skalanya bener-bener beda. Ini bukan bos yang kamu spam skill terus mati. Ini bos yang bikin kamu mikir, survive, dan adaptasi. Dan ini mengingatkan kita dengan vibe-vibe game jadul. Tapi seriusan, ini keren. Bahkan santai juga. Selanjutnya yang bikin game ini beda, dia nggak cuma fokus combat. Ada skill tree, build equipment, side quest yang actually meaningful, bahkan puzzle. Dan buat pertama kalinya, kamu bahkan bisa main dengan perspektif first person. Dan explore di kotanya juga luas. Kamu juga bisa masuk ke dalam rumah atau toko juga. Seriusan ini game yang bagus. Game ini eksklusif di Apple Arcade. No ads, no gacha, no pay to win. Di saat game lain ngejar monetisasi dalam game, ini game fokus ke experience dan nostalgia. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Dungeon Cross Relic Hunter. Kalau kita tadi bicara RPG yang story-nya dalam, yang ini kebalikannya. Ini game yang isinya grinding, auto, dan chaos. Tapi justru itu yang bikin lagi. Namanya Dungeon Cross Relic Hunter. Game ini udah rilis di Play Store Indonesia sejak awal Maret 2026 dan bahkan udah support bahasa Indonesia juga. Dan yang menarik, walaupun tampilannya chibi, gameplaynya nggak bisa diremehkan. Pada awal game, kamu bisa pilih karakter sesuai gaya bermain kamu. Dan ketika masuk ke lobby, seriusan, rame parah. Kamu bisa lihat player lain jalan-jalan di sana. Yap, ini multiplayer online RPG. Gameplay utamanya simple. Masuk dungeon, hajar semua musuh, looting, keluar, ulangi lagi. Dan ya, game ini bisa auto. Jadi kalau kamu cari game santai, ini cocok banget. Tapi kalau kamu suka manual, tetap bisa. Ini bukan RPG story. Ini RPG yang fokus ke farming, grinding, dan build karakter. Kalau kamu pernah main Guardian Tales, ini bisa dibilang versi lainnya dah ya. Tapi lebih fokus ke dungeon dan progression, bukan di story-nya. Secara lore, kamu jadi adventure yang harus melawan penyihir gelap bernama Persona. Tujuannya, balikin keseimbangan dunia. Ada story, tapi bukan fokus utamanya guys. Sword of Blood. Sekarang kita masuk ke game yang saset-saset parah. Game baru, hype, tapi belum ada di Play Store. Kalau kamu suka hack and slash yang cepat, ini bakal seru banget. Namanya Sword of Blood. Kamu mulai dari pilih karakter cewek atau cowok di awal game. Game ini punya mode campaign, monster hunt, dan challenge mode. Setiap mode fokus ke combat cepat dan stylish. Ini bukan RPG santai, tapi game AAA fast-paced hack and slash yang juga masuk ke Web 3. Combatnya, ini gila. Hack and slash cepat, chaining combo, gold tier magic, dan finishing epic. Musuh beragam dan ramai-ramai. Ditambah dengan damage yang keluar menutupi layar, terasa sangat epic. Yap, game ini juga support 120 fps. Setiap frame itu penting. Refleks kamu bakal diuji, bukan cuma klik skill. Di game ini ada dungeon, monster harder, dan PvP arena buat show off skill kamu. Seperti game RPG pada umumnya, kamu bisa grind looting, crafting, artifact, senjata, armor, sampai sentinel gear. Semua bisa upgrade dan kustomisasi build kamu. Dark Lord Vampire Survival.
Kalau tadi cuma grinding, yang ini beda. Di game ini, kamu nggak cuma lawan monster, kamu harus bertahan hidup sebagai vampir. Namanya aja Dark Lord Vampire Survival. Game ini rilis akhir Maret 2026 dan langsung bawa vibe yang jauh lebih gelap. Karena namanya ada kata vampir, kamu bangkit kembali dengan darah Dracula di dalam tubuh kamu. Kamu harus bertahan, berburu, dan jadi Dark Lord berikutnya. Tapi dari segi gameplay, ini campuran banyak hal. Ada action combat, dungeon crawler yang fokus dalam bantai, dan juga nyari item-item untuk bisa crafting, bahkan build karakter kamu. Yap, masuk dungeon, hajar musuh, cari resource, dan bangun karakter kamu dari nol. Di game ini, kamu bisa bangun base kamu sendiri, mulai dari tempat berlindung sampai pertahanan dari serangan monster. Di awal game, kamu bisa membuat karakter, apakah memilih gender, sampai kostumisasi karakter. Dan ada mode yang bikin sangat tegang, semacam tower defense, yakni Blood Altar. Tugas kamu, jaga altar dari serangan monster. Wave demi wave, musuh makin kuat, dan kalau kamu mati, ya ulang lagi. Tapi disinilah serunya, setiap run, kamu dikasih pilihan skill random, jadi tiap gameplaynya selalu berbeda. Game ini juga punya sistem yang dalam banget. Ada Bloodline Evolution, bisa punya Servant, Craft Gear, dan Relic Legendaries. Jadi bukan cuma survive, tapi LVV jadi makin kuat. Semakin lama kamu main, kamu bukan lagi korban, tapi jadi predator. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you. Si Fantasi. Setelah grinding, dungeon, dan survival, saatnya kita istirahat sejenak. Ini game RPG santai, unik, dan bahkan bisa dimainkan offline. Namanya Si Fantasi. Game ini sederhana, bawaannya chill banget. Mirip Stardew Valley kalau kamu pernah main itu. Bahkan grafiknya familiar dan enak dilihat. Kamu bisa explore open world, dari pulau ke pulau, naik kapal, nikmati siklus siang dan malam, semuanya santai. Dan untuk level up, kamu bisa atur skill point manual, jadi kontrol ada di tangan kamu. Nah, battle-nya beda dari game RPG biasanya. Di Si Fantasi, pertarungan itu lewat mancing guys. Yap, musuh kamu nggak lain monster air. Di kanan ada darah si monster, dan di kiri darah kamu. Kamu harus fokus ke objektif combat biar nggak kalah dalam battle. Jadi kamu santai, tapi tetap ada challenge-nya. Mancing artinya leveling, artinya pun progress. Game ini seriusan santai banget guys. Offline friendly, ringan, tapi tetap rewarding buat explore dan upgrading. Kamu bisa nikmati dunia game ini tanpa tekanan grinding, gacha, atau survival brutal. Sayangnya game ini berbayar. Di Play Store Indonesia, game ini dibanderol dengan harga Rp120.000. Our first date, you